kabar hari ini, Mbak? Waalaikumsalam, Bu Ade. Alhamdulillah, baik, Bu. Bagaimana Ibu? Ibu sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat nih. Katanya hari ini Bu Ratna ada rencana percakapan coaching ya? Di Iya, sini Bu. Bu Ratna sampaikan kepada saya, Bu Ratna menjadi coach, Bu Nur Ya. Hayati coachingnya, dan di sini saya sebagai pengamat. Sebelum kita ke proses percakapan coaching, saya ingin tahu dulu nih, apa sih sebenarnya target dari percakapan coaching kita hari ini? Iya, Bu. Baik, Bu. Target yang ingin saya capai adalah membantu Koci. Dalam hal ini adalah Bu Nur Hayati dalam mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya, serta mampu menggali potensi serta menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Koci, Bu. Oh baik, Bu Ratna. Selain itu ada target kompetensi lain yang ingin dikembangkan saat praktek coaching nanti? Ada, Bu. Ini kompetensinya yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Apa indikator dari pencapaian kompetensi yang ingin Bu Ratna capai nanti? Ada, Bu, yaitu membantu Koci menggali potensi serta menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Nur, Bu. Luar biasa sekali ya Bu Ratna. Semoga lancar dan sukses praktik coachingnya. Silahkan Bu Ratna dan Bu Nur Hayati untuk memulai proses percakapan coaching pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum Bu Ratna. Bagaimana nih kabarnya? Ibu sehat? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah sehat. Bu Nur gimana? Ibu sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Kira-kira sekarang Ibu ada waktu tidak? Saya boleh tidak ngobrol sebentar, Bu? Boleh, Bu. Kebetulan saya lagi santai nih. Barusan saya habis mengecek nilai anak-anak yang tadi saya masukkan. Sudah selesai sih, Bu. Sekarang tinggal istirahat, tidak ada pekerjaan. Malah ada Bu Nur, saya senang ada temen nih. Ada apa, Bu? Asik, alhamdulillah kalau Ibu lagi Sepertinya Ibu lagi santai. banyak pikiran. Iya nih Bu, saya emang lagi banyak pikiran nih. Saya pengen bercerita nih ke Ibu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas 9. Itu Bu. Oh, iya. Di kelas 9? Iya Bu, di kelas 9. Kelas saya, iya di kelas 9 di kelas saya. Kenapa dengan murid Ibu? Jadi gini ya Bu ya, saya tuh lagi bingung. Akhir-akhir ini murid saya kelas 9 ya Bu, sepertinya mereka itu kurang antusias gitu ketika menerima pelajaran dari saya. Saya gimana gitu, agak bingung harus gimana ini tuh gitu Bu. Oh, begitu, Bu. Jadi itu yang Ibu rasakan. Ini menurut Bu Nur, apa sih yang membuat Ibu merasa bahwa anak-anak kelas 9 ini kurang antusias? Ya buktinya kalau pas pengumpulan tugas, mereka tuh paling hanya sekitar 50% lah yang mengumpulkan tugas, Bu. Terus banyak yang bolos juga gitu kan. Terus Oh, ya begitu. yang saya bingungnya itu kan mereka kan sebentar lagi ujian kelulusan kan, Bu. Oh iya, betul, Bu. Sebentar lagi mereka ujian kelulusan. Di bulan April mereka sudah ujian akhir ya, ujian sekolah. Oh ya, sebelum lanjut, saya ingin tahu menurut Ibu apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Ya, setelah ngobrol sama Ibu sih saya berharap nanti saya dapat solusi bagaimana sih cara menumbuhkan antusiasme belajar mereka gitu. Supaya mereka tidak bolos, selalu mengerjakan tugas juga dengan maksimal gitu, Bu.
Oh, begitu. Bagus, Bu Nur. Nah, Iya, ini Bu. ngomong-ngomong, menurut Bu Nur, apa sih yang membuat Ibu merasa bahwa anak-anak tersebut kurang antusias dengan pelajaran Ibu? Mungkin kalau menurut saya ya mereka sepertinya menganggap matematika itu pelajaran yang sulit, terus menguras otak. Mungkin juga menurut mereka matematika itu menakutkan, Bu. Oh, begitu. Memangnya selama ini metode apa yang Ibu gunakan? Metode ya. Oh iya ya, Bu. Mungkin anak-anak bosan ya. Karena memang sih selama ini saya terlalu sering memakai metode ceramah, Bu. Oh, begitu. Ini menurut Bu Nur ya, kira-kira apa saja rencana Ibu yang dapat membuat murid-murid Ibu itu antusias mengikuti pelajaran Ibu? Ya, saya rencananya ya kalau situasinya seperti ini, saya akan membuat rencana pembelajaran yang asik, tidak menakutkan, tidak monoton, dan tidak membosankan. Oh, iya, iya, iya. Saya ngerti. Ya menurut Bu Nur ini, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan? Kalau di situasi seperti ini ya Bu, saya merasa kalau saya ini baru ada di skala 6 ya Bu. Tapi insya Allah sih ke depannya saya harus naikkan ya skala tersebut. Mungkin kalau saya konsisten, skala saya akan Ya. berubah minimal 8 lah. Kalau target sih 10 ya Bu, tapi untuk sementara minimal Hebat. 8 lah gitu. Ya, hebat, hebat Bu. Kalau Ibu konsisten, itu bagus sekali, Bu. Oh iya, saya ingin tahu apa kekuatan Ibu untuk melaksanakan rencana ini, Bu? Kekuatan saya itu dekat dengan murid-murid saya. Terus saya kira dengan kedekatan tersebut apabila saya tambahkan dengan pembelajaran yang menarik dan terus memotivasi mereka, saya kira itu akan jadi kekuatan saya untuk meningkatkan antusiasme mereka, Bu. Ya, ya, ya. Terus kira-kira ini ya, menurut Bu Nur kan setiap rencana, setiap program ada hambatannya. Untuk rencana yang ini, kira-kira apa hambatan yang kira-kira akan Ibu hadapi? Ya kalau hambatan mah pasti ada ya Bu ya, terutama Ya. masalah motivasi belajar anak itu sepertinya akan menjadi hambatan yang agak sulit ya menumbuhkan motivasi belajar mereka. Lalu bagaimana sih cara mereka menyadarkan mereka gitu kalau matematika itu asik dan matematika itu penting dalam kehidupan mereka. Betul, betul. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk sekarang ini saya akan menggunakan media yang menarik untuk mereka. Saya akan pakai alat peraga yang menarik, lalu Ya. audio visual dan belajar. Dan sekali-sekali mungkin saya akan belajar di luar ruangan gitu, Bu. Lalu saya Oh, juga bagus itu, Bu. saya akan bekerja sama dengan guru matematika. Dan kalau misalnya memungkinkan, menyarankan mereka untuk les matematika, Bu. Wah, wah, iya. Ya, ya, ya. Bagus itu, Bu. Saya ingin tahu juga nih, apa rencana yang akan Ibu prioritaskan? Ada Bu, kalau rencana prioritas ya, saya akan membuat metode mengajar yang beragam dengan merancang pembelajaran yang mengasihkan, dan saya juga tidak akan membuat otak mereka menjadi terkuras gitu, tapi saya akan lebih membuat metode pembelajaran yang menyenangkan dan tidak terasa mereka sebenarnya sedang belajar gitu Bu. Untuk sebuah rencana, sepertinya Ibu Nur ini butuh strategi yang jitu. Terus seperti apa strategi yang akan Ibu gunakan, Bu? Untuk menerapkan pembelajaran yang mengasihkan, sepertinya metode game itu yang paling menyenangkan untuk anak-anak. Supaya mereka senang aja dulu gitu, Bu.
senang aja dulu ke Iya, iya, matematikanya gitu. ya, ya, ya. Jadi kita harus mendekati hati mereka dulu ya Bu, supaya Iya. senang dulu. Terus menurut Bu Nur, berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk membuat siswa ini bisa berubah jadi bermotivasi mengikuti pelajaran Bu Nur? Saya akan coba metode ini selama 1 semester ya Bu ya. Saya akan lihat perkembangannya Ya, seperti apa setelah saya memperbaiki metode-metode mengajar saya Bu. Ya saya ya. coba 1 semester dulu. Terus apa yang bisa kita lihat nanti dengan perubahannya Bu? Tandanya mereka sudah berubah gitu ya Bu ya. Ya, Saya tandanya mungkin kelihatan dari semangat mereka pas belajar, lalu jumlah presentasi yang mengumpulkan tugas itu harus meningkat dari yang asalnya hanya 50%, nanti naik lagi jadi 70, 80. Ya, semoga bisa sampai 100, Bu. ya, pentingnya mah udah nggak ada yang bolos lagi gitu ya Bu ya? Iya, tidak ada yang bolos dan untuk pengumpulan tugas juga semua mengumpulkan gitu. Ya, bagus sekali Bu ini rencananya, semoga lancar. Tapi kalau ada kendala, apa kira-kira tuh kendalanya? Ya kendalanya memang kita tidak bisa berharap ya anak-anak semuanya bisa menyukai matematika gitu ya Bu ya. Apalagi kalau harus berhadapan dengan Ya, rumus-rumus. Tapi kalau kita berusaha keras, insya Allah saya bisa mengatasinya Bu dengan terus membimbing mereka. nah, bagus Bu. Saya senang ini dengan rencana Bu Nur, apalagi ini kan anak-anak kita ya hampir semuanya nih kelas 9 yang saya rasakan juga seperti itu di pelajaran saya. Mudah-mudahan nanti setelah Bu Nur akan berbeda dengan pelajaran saya, akan juga jadi semakin baik lagi gitu ya Bu. Saya juga sama Iya kelas Bu. 9 tuh masalahnya itu. Ya. Terus saya juga ingin tahu apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya senang kalau murid-murid saya juga senang dengan pelajaran saya. Bagus sekali tuh Bu, saya sangat mendukung. Terus setelah Ibu menemukan solusi seperti ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega, merasa tercerahkan gitu dan motivasi saya untuk membuat siswa saya antusias kembali juga muncul lagi gitu Bu. Terima kasih ya Bu atas motivasinya Bu dan waktunya. Ya, ya mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai yang diharapkan ya Bu. Ya, ya amin Bu, semoga. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sepertinya saya akan Ya, ke kelas selanjutnya ya Bu. Sampai ketemu lagi Bu. Terima kasih banyak Bu ya, Ratna. terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbil alamin. Sudah selesai Bu Ratna ya coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Bu. Iya. Saya akan bacakan atau saya akan sampaikan hasil pengamatan saya atau refleksi kembali saya sebagai pengamat ini ya Bu Ratna ya. Ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi saran perbaikan pada pelaksanaan coaching selanjutnya. Yang pertama, saya sudah mengamati tadi proses coaching, percakapan coaching antara Bu Ratna dengan Bu Nur Hayati. Keterampilan coaching dari Bu Ratna sudah nampak bagus, bicaranya juga sudah tidak buru-buru dan dalam menanggapi pernyataan dari coachingnya sudah baik. Sehingga tadi coachingnya ya Bu Nur Hayati bisa menyampaikan apa yang dia hadapi dengan terbuka pada Bu Ratna.
Arus cerita pun sudah terlihat mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga terakhir itu tanggung jawab, menanyakan tanggung jawab atau sudah terlihat. Selain itu juga Bu Ratna sudah bisa menggali potensi yang ada pada diri Koci dengan baik. Namun ada sedikit Bu Ratna mungkin diperbaiki lagi dalam pemberian asumsi kepada Koci gitu ya. Itu saja sih untuk hasil pengamatan yang saya rasakan atau saya amati, dan itu dari catatan saya sebagai pengamat. Itu saja Ibu. Terima kasih Bu Ade atas hasil pengamatannya. Jika ada praktik coaching selanjutnya, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Saya juga ingin mengembangkan kompetensi ini sebagai coach, lakukan percakapan bersifat terbuka terhadap coaching. Selama ini saya merasa kesulitan menghadirkan kompetensi kehadiran penuh ini, Bu, karena kadang terhambat oleh asumsi-asumsi yang ada di diri saya. Tapi tadi masukan dari Bu Ade, alhamdulillah sedikit membuka pengalaman bagi saya ketika melaksanakan praktik coaching ini. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya. Untuk praktik coachingnya lagi, makin terlatih lagi, tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam bahagia Bu Ratna. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bu Ade.